adik-adik, selamat bertemu di minggu pertama bulan September ini adik-adik. Seperti biasa, kalau misalnya minggu pertama kita akan ibadah gabungan ya, kelas 5, 6, remaja 1, 2, dan 3. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kakak mau kalian mempersiapkan diri dulu untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Karena meskipun ibadahnya berbentuk online, tapi yang kita sembah, kita tetap datangnya kepada Tuhan Allah. Jadi hatinya harus tetap benar-benar mengarah tertuju kepada Tuhan Allah saja adik-adik. Oke? Kalau kalian sudah siap, kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Siska. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan pagi ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun melalui online, kami percaya Bapa, Engkau yang tetap memberikan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kau yang bantu kami ya Bapa, agar kami dapat mempersiapkan hati kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu, ampuni kami akan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau memulai ibadah ini dengan mengangkat satu lagu pujian dari buku lagu sekolah minggu nomor 250, judulnya Sebab Tuhan Baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih semangat. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita menyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu halaman 86, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
kasihku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dong ya? Walaupun sampai saat ini kita masih melakukan ibadah online di rumah, ya sabar-sabar aja lah dulu ya. Mendingan kita berdoa daripada kita bersungut-sungut. Kita berdoa kepada Tuhan supaya wabah pandemi ini, pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, dari negara kita, dari hidup kita, supaya kita bisa kembali lagi beraktivitas dan kita bisa kembali bersama-sama beribadah lagi di rumah Tuhan, ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah ada di depan kan? Udah ada dipegang kan Alkitabnya semua? Ini ya. Oke, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Inang akan membacakannya untuk kita semua. Jadi adik-adik membaca dalam hati ya dan menyimak, oke? Inang baca. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, Inang punya cerita loh. Mau dengar kan? Disimak ya. Ini pada suatu ketika hiduplah sebuah keluarga pelanduk. Inang mau tanya nih, adik-adik tahu nggak apa itu pelanduk? Tahu nggak binatang pelanduk? Nggak tahu kan? Oke. Binatang pelanduk itu ada yang menyebutnya sebagai kancil. Kancil tahu nggak? Nah, jadi pelanduk ini itu sejenis dengan rusa. Tadi kan ada yang menyebut dia kancil, dan dia memang kalau kita lihat itu mirip rusa, tapi bukan rusa. Kalau rusa itu kan badannya besar, beda dengan pelanduk, yang mana pelanduk ini badannya lebih kecil. Ya katakanlah besarnya mungkin ya sebesar kelinci. Dan pelanduk ini merupakan binatang yang lemah dan kecil. Nah kita kembali kepada ceritanya ya adik-adik. Pada suatu hari adalah anak-anak pelanduk yang bermain di luar rumah. Nah si ibu pelanduk berkata kepada anak-anaknya, anak-anak hati-hati ya kalau bermain di luar. Banyak binatang lain yang akan menerkam kita loh. Gak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja mainnya ya. Kata si ibu pelanduk. Baik bu, kami gak akan jauh mainnya. Kami cuman mau mencari rerumputan kok bu. Demikian jawaban dari anak-anak pelanduk. Nah, anak-anak pelanduk sangat senang sekali bermain di luar rumah. Mereka bermain, mereka kejar-kejaran, mereka juga bermain sembunyi-sembunyian. Ayo aku kejar kamu kak, kata si pelanduk yang bungsu kepada kakaknya. Kemudian si kakaknya berkata, siapa takut, ayo kejar aku, ayo cepat. Katanya seperti itu. Jadi mereka sangat asik bermain. Tapi
Tapi di saat mereka itu sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba ada seekor burung elang yang terbangnya merendah. Wush, wush, kata sayapnya. Burung elang ini terbang ingin menerkam anak-anak pelanduk ini. Sayapnya terdengar mengepak-ngepak ketika mengejar anak-anak pelanduk ini. Awas, ayo kita cepat pulang ke rumah, kata si kakak si pelanduk ini kepada adik-adiknya. Pelanduk-pelanduk itu akhirnya berlari secepat-cepatnya. Bagaimanalah supaya mereka ini bisa sampai ke rumah. Mereka berlari sehingga burung elang itu pun tidak sampai dan tidak sempat menyambar mereka. Nah, sesampainya mereka di rumah, mereka itu sudah kecapean karena tadi kan berlari-lari kan, sambil mengatakan, aduh, untung kita selamat, kata mereka satu dengan yang lain. Terus ibunya melihat anak-anak mereka itu sedang panik dan ketakutan. Terus si ibu berkata, kalian kenapa? Kok kayaknya kalian itu ketakutan ya? Ada apa emang tadi di luar sana? Terus datang si anaknya si sulung, anaknya pelanduk ini. Dia berkata, Bu, bahaya Bu. Ada apa? Apa sih yang bahaya? Coba kalian tenang dulu, baru cerita baik-baik sama ibu. Ada apa kira-kira nak? Apa yang terjadi? Ibu ingin tahu. Terus datanglah si bungsu mengatakan, Bu, tadi ada burung elang yang hendak menyambar kami. Di saat kami lagi asik-asiknya bermain, kami sangat takut Bu. Tapi untunglah tadi si kakak tadi sudah mengatakan, ayo cepat lari. Untung kami cepat lari tadi Bu. Kalau tidak, jangan-jangan sekarang kami tidak bisa lagi bertemu dengan ibu, kata si bungsu. Terus datang si ayah berkata kepada mereka yang mendengar pembicaraan si anak sama si ibu tadi, hati-hati ya nak, ada banyak burung elang di luar sana. Dan bukan hanya burung elang, musuh-musuh kita di luar sana banyak yang ingin mengincar nyawa kita, banyak yang ingin memangsa kita. Terus si bungsu mengatakan, ya udah kita lawan saja Pak, ngapain takut? Mendengar omongan si bungsu ini, ibunya berkata, kita ini binatang yang sangat lemah nak, kita juga kecil. Si elang itu dapat dengan mudah sebenarnya menyambar kita dan menjadikan kita menjadi makanan yang empuk buat mereka. Si ibu pelanduk itu menjelaskan kepada si bungsu dan anak-anak yang lainnya. Terus si ayah ikut melanjutkan, dan tentu bukan hanya elang saja yang ingin memangsa kita loh anak-anak, tetapi ada juga ular kan Pak, kata si kakak, kata si sulung melanjutkan perkataan si ayahnya. Datang si ayah mengatakan, iya benar, ada juga ular yang ingin memangsa kita. Sekali ular itu menerkam kita, matilah kita. Terus si bungsu mengatakan, ular itu kan mulutnya kecil, gimana bisa memakan kita? Tanya si bungsu. Terus kemudian si kakak mengatakan, bisa saja ular memangsa kita. Kita ini kan kecil. Walaupun badan kita ini kecil, tapi kita bisa muat di dalam mulut si ular. Ya kah? Kata si bungsu. Terus dia mengatakan lagi, terus binatang apa lagi Bu yang akan memangsa kita, yang ingin memakan kita? Ada banyak, kata si ibu. Ada burung raja wali, ada macan tutul, ada anjing hutan, ada musang, dan masih banyak lagi. Itu dikatakan ibu si pelanduk itu. Mendengar perkataan ibu si pelanduk itu, si bungsu pun akhirnya ketakutan dan mulai menangis. Terus datang si ibu mengatakan, loh, kamu kenapa menangis nak? Aku takut Bu, ternyata jadi pelanduk itu tidak enak. Ternyata jadi pelanduk itu kita ini akhirnya ingin dimangsa oleh binatang-binatang yang besar. Kita ini jadi binatang yang sangat lemah.
Ternyata banyak musuh-musuh yang ingin menerkam kita. Aku takut, Bu, jika diterkam binatang yang lain. Aku nggak mau lagi jadi pelanduk, Bu. Aku mau yang lain aja deh, kata si bungsu. Mendengar perkataan si bungsu ini dan mendengar tangis si bungsu ini, ibu dan ayah pelanduk serta sang kakak itu akhirnya tertawa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Karena bapak, ibu, dan kakaknya tertawa, akhirnya si bungsu ini menjadi marah. Ih, kok ketawa sih? Kan aku takut, ayah, ibu. Kenapa bapak, ibu jadi ketawa? Terus si ayah menjelaskan, anakku, kita tidak perlu takut terhadap binatang-binatang itu. Memang kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita memang adalah binatang yang lemah, binatang yang kecil. Tapi meskipun demikian kita tidak perlu takut. Karena kita kan tinggal di rumah yang terbuat dari batu, yang mana rumah kita ini sangatlah keras. Semua binatang itu tidak akan sanggup menghancurkan rumah kita. Dan rumah kita ini sangat kokoh. Dan kita tinggal di celah-celah bukit batu. Dan semua binatang-binatang yang hendak memangsa kita itu, mereka tidak bisa masuk ke rumah kita ini. Mereka tidak bisa menuju ke celah-celah rumah kita ini. Kita aman berlindung di tempat ini, nak. Jadi nggak usah takut ya. Terus datang si kakak menimpali. Hebat kan? Makanya tadi kakak itu mengajak kita supaya berlari dengan cepat dan pulang ke rumah. Karena memang rumah inilah tempat kita berlindung. Itu bujuk si kakak kepada adik-adiknya yang memang saat itu sedang ketakutan. Terus mendengar perkataan si kakak dan perkataan si ibu juga si ayah, akhirnya si bungsu mengatakan, oh gitu ya, baiklah dari sekarang aku tidak akan takut lagi. Setiap ada bahaya, aku akan segera pulang ke rumah kita. Karena rumah kita ini adalah tempat perlindungan buat kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita tentang anak-anak pelanduk. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita anak-anak pelanduk tadi? Nah, adik-adik, tahu nggak dan sadar nggak, hidup kita ini juga seperti pelanduk tadi. Kita ini sebenarnya lemah. Kita ini sebenarnya sering sekali diperhadapkan dengan masalah. Terkadang kita bisa capek, terkadang kita bisa sakit, terkadang kita bisa pusing, terkadang mungkin ayah dan ibu kita juga tidak memiliki uang. Mungkin juga kita menghadapi bencana alam seperti banjir, gempa bumi yang bisa menerpa rumah kita. Mungkin kita juga ada masalah di sekolah, yang mana banyak ulangan di sekolah dan soal matematika yang mungkin cukup membuat kita bingung. Belum lagi masalah corona yang sampai saat ini masih ada di negara kita, masih ada di dunia ini. Yang mana corona ini telah membuat kita tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa kan? Ibadah dari rumah, sekolah dari rumah, kita nggak bisa bebas lagi bermain-main keluar. Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus sering cuci tangan. Iya kan? Semuanya berubah. Tapi meskipun banyak hal yang membuat kita lemah, menunjukkan kelemahan kita, ataupun yang membuat kita benar-benar hidup dalam masalah, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir di dalam menghadapi semua itu. Tahu kenapa? Karena Tuhan ingin kita semua itu berlindung kepada Dia. Kita memiliki Tuhan. Tuhan ingin kita datang kepada Dia, berlindung kepada Dia dari semua bahaya yang ada di dunia ini.
Tuhan ingin kita berlindung dari semua bahaya di sebuah rumah yang ada di celah-celah batu. Seperti tadi ya, pelanduk tadi kan mereka berlindung di rumahnya yang mana ada di celah-celah batu sehingga musuh-musuh tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi walaupun demikian bukan berarti maksudnya di sini kita harus pindah ke rumah bukit atau ke rumah celah-celah batu, bukan itu maksudnya. Tetapi bukit batu yang dimaksud di sini adalah Tuhan sendiri. Tuhan ingin kita itu berlindung pada Dia saat ada bahaya yang datang dalam hidup kita. Misalnya saat kita sakit, Tuhan ingin kita itu cepat-cepat datang kepada Dia. Yang mana Tuhan kita itu adalah Sang Tabib Agung, yang mana Dia bisa menyembuhkan kita apapun penyakit kita. Saat kita kesulitan dalam belajar di sekolah, membaca kita kesulitan, menulis, berhitung, bahasa Inggris dan lain-lain, datanglah kepada Tuhan di dalam doamu. Maka Dia akan memberikan kepintaran kepadamu. Dan di saat orang tua kita lihat orang tua kita lagi ada masalah, ya, lagi sakit atau apa, datang kepada Tuhan. Tuhan itu adalah bukit batu dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita percaya. Oleh karena itu, tetaplah dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa dekat kepada Tuhan? Rajinlah membaca firman-Nya adik-adik. Kalau kita punya Alkitab di rumah harus dibaca. Jangan hanya dipajang di lemari ataupun di meja, tapi harus dibaca. Supaya dengan demikian iman kita bisa semakin bertumbuh. Supaya sehingga meskipun bahaya datang dalam kehidupan kita atau meskipun tantangan datang ke dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir, kita tidak menjadi pesimis. Tetapi kita semakin kuat dan percaya. Percaya karena Tuhan ternyata selalu ada bersama kita. Dan Dia akan selalu hadir menolong kita. Dan Dia mendengarkan segala keluh kesah kita. Datanglah kepada Dia. Maka percayalah jalan keluar akan diberikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada minggu kami hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan. Kepadamu kami aman, berlindung dari segala mara bahaya yang mungkin bisa diperhadapkan dalam kehidupan kami. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah di sekolah, masalah di tengah-tengah keluarga kami, dan lain sebagainya. Terutama masalah wabah pandemi COVID-19 ini, yang memang sudah membuat hidup kami berada dalam ketakutan. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami, supaya dengan demikian kami bisa semakin dekat lagi kepadamu dan menaruh iman percaya kami hanya kepadamu. Supaya dengan demikian kami tetap memiliki pengharapan yang hidup, bahwa Tuhan akan menolong kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu dan senantiasa memimpin jalan hidup kami, agar kami tetap hidup dalam firman dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa menjadi pelita bagi kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sekaligus juga mengakhiri ibadah ini dengan satu buah lagu dari buku lagu Sekolah Minggu nomor 359, judulnya Di Badai Topan Dunia.
topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap kita disiplin mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, disarankan untuk adik-adik jangan dulu keluar ya. Kalaupun keluar itu karena ada hal yang perlu, itu pun pakai masker ya. Dan makan makanan yang bergizi. Oke, Tuhan memberkati. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Setelah ibadah hari ini, kita akan melakukan ujian tengah semester. Soal ujiannya akan dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Adik-adik, ibadah kita juga sudah berakhir ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, Makan makanan bergizi, sering-sering cuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar rumah. dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.